Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara cepat dan mudah tanpa trik penjumlahan pecahan desimal. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 2,4 ditambah 4,3 sama dengan. Nah, kali ini kita akan mencoba menjawab soal seperti ini dengan dua cara sekaligus. Di mana cara satu di sini, kita akan menggunakan cara bersusun biasa. Namun perhatikan cara pengerjaannya. Terlebih dahulu kita tulis 2,4. Lalu di bawahnya 4,3. Dengan catatan, tanda komanya harus sejajar terlebih dahulu. Kalau tanda komanya sudah sejajar, baru boleh sekarang kita jumlahkan secara bersusun. Caranya, perhatikan, 4 ditambah 3 hasilnya 7. Lalu tanda komanya turun. Lalu 2 ditambah 4 hasilnya 6. Sehingga jawabannya yaitu 6,7. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab soal ini dengan cara yang kedua. Apakah jawabannya tetap sama 6,7? Sekarang kita buktikan sama-sama. Perhatikan. Adapun cara yang kedua, di sini kita akan merubah terlebih dahulu bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan caranya. 2,4. Ada satu angka di belakang koma. Ini perlu diingat. Jika ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga 2,4 sekarang cara penulisannya menjadi 24 per 10. Oke, tanda komanya hilang, namun sekarang dia per 10. Lalu ditambah 4,3. Juga ada satu angka di belakang koma. Itu artinya dia juga per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 4,3 sekarang menjadi 43 per 10. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama-sama 10, itu artinya angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. Sehingga jadinya sekarang itu 24 ditambah 43 hasilnya 67. Per di bawahnya yaitu 10. Sama dengan 67 per 10. 10 nolnya ada 1. Itu artinya kita akan mengambil sebanyak satu angka dari belakang. Dari angka di atas sini. Ingat, satu angka dari belakang. Perhatikan, 1. Sehingga tanda komanya terletak antara angka 6 dan 7. Maka jawabannya yaitu 6,7. Dan ini dia cara yang kedua. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. Biar benar-benar paham. Soal yang kedua. 5,6 ditambah 3,2 sama dengan. Oke, perhatikan di sini kita juga akan mencoba menjawab soal ini dengan dua cara sekaligus. Adapun cara satu, perhatikan, kita akan menggunakan cara penjumlahan bersusun biasa. Terlebih dahulu di sini kita tulis 5,6. Lalu di bawahnya 3,2 dengan catatan. Perlu diingat, tanda komanya harus sejajar terlebih dahulu. Jika tanda komanya sudah sejajar, baru boleh kita jumlahkan. Perhatikan, 6 ditambah 2 hasilnya 8. Lalu tanda komanya turun. Dan 5 ditambah 3 hasilnya juga 8. Maka jawabannya yaitu 8,8. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab soal ini dengan cara yang kedua. Apakah jawabannya tetap sama? Perhatikan, adapun cara yang kedua, yaitu kita akan merubah terlebih dahulu bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan, 5,6 ada satu angka di belakang koma. Ingat tadi sudah dijelaskan, jika ada terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 5,6 ini sekarang menjadi 56 per 10. Lalu ditambah 3,2. Juga ada satu angka di belakang koma. Itu artinya dia juga per 10. Maka cara penulisan dari angka 3,2 sekarang menjadi 32 per 10. Sama dengan
Karena penyebutnya sudah sama-sama 10, itu artinya angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 56 ditambah 32 hasilnya 88 per di bawahnya penyebutnya sini, yaitu 10. Sama dengan 88 per 10. 10 nolnya ada 1. Itu artinya kita akan mengambil sebanyak satu angka dari belakang. Dari angka di atas ini. Ingat, satu angka dari belakang. Perhatikan caranya. 1. Sehingga tanda komanya terletak antara angka 8 ini. Maka jawabannya yaitu 8,8. Dan sekali lagi ternyata jawabannya tetap sama. 8,8. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3. 4,21 ditambah 25,3 sama dengan. Oke, perhatikan contoh soal yang ketiga ini. Kita juga akan mencoba menjawab soal ini dengan dua cara sekaligus. Di mana cara satu ini kita akan mencoba menjawabnya dengan cara bersusun. Perhatikan caranya. Terlebih dahulu kita tulis 4,21. Lalu di bawahnya 25,3. Ingat, cara penulisannya. Tanda komanya harus sejajar. Harus sejajar. Itu jangan lupa. Kalau sudah sejajar, baru sekarang boleh kita jumlahkan. 1 turun, 2 tambah 3, 5. Lalu tanda komanya turun. 4 tambah 5 hasilnya 9. Lalu 2 juga turun. Maka jawabannya yaitu 29,51. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab dengan cara yang kedua. Di mana cara yang kedua ini, kita akan merubah bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya, perhatikan. 4,21 ada dua angka di belakang koma. Ingat sekali lagi, kalau satu angka yang di belakang koma, itu artinya dia per 10. Nah, sekarang, dua angka yang di belakang koma. Kalau dua angka yang di belakang koma itu artinya dia per 100. Maka cara penulisan dari 4,21 sekarang menjadi 421 per 100. Lalu ditambah 25,3. Ada satu angka di belakang koma. Ingat tadi kalau ada satu angka yang di belakang koma itu artinya dia per 10. Maka cara penulisan dari angka 25,3 ini sekarang menjadi 253 per 10. Sama dengan 421 per 100 ditambah. Perhatikan, 10 biar dia jadi 100. Tentunya harus dikali 10. Nah, 10 kalau dikali 10 hasilnya 100. Karena angka di bawah dikali 10, maka angka di atas juga harus dikali 10. 253 dikali 10 hasilnya 2530. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, itu artinya angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 421 ditambah 2530 kita peroleh hasilnya 2951. Per di bawahnya penyebutnya sini sudah 100, maka sini juga 100. Terakhir perhatikan. 2951 per 100. 100 nolnya ada 2. Itu artinya kita akan mengambil sebanyak 2 angka dari belakang. Dari angka di atas sini. Ingat, 2 angka dari belakang. Perhatikan sama-sama. 1, 2. Sehingga tanda komanya itu terletak antara angka 9 dan 5. Maka jawabannya yaitu 29,51 dan ternyata jawabannya tetap sama. Nah, cara mana yang rasanya paling mudah? Tentunya cara yang pertama ini. Oke? Lanjut, biar benar-benar paham kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 4. 36,7 ditambah 2,14 sama dengan. Oke, kita akan mencoba menjawab soal ini dengan dua cara sekaligus. Di mana cara satu ini, kita akan mencoba menjawab soal ini dengan penjumlahan bersusun biasa. Namun perhatikan caranya. Terlebih dahulu kita tulis 36,7.
Lalu di bawahnya 2,14. Ingat, dengan catatan, tanda komanya itu harus sejajar. Kalau sudah sejajar, baru boleh kita jumlahkan. Perhatikan, 4 turun, 7 tambah 1, 8, lalu tanda komanya turun, 6 tambah 2 hasilnya 8, dan 3 turun. Sehingga jawabannya itu 38,84. Sekarang perhatikan cara yang kedua. Cara yang kedua di sini, kita akan merubah terlebih dahulu bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan. 36,7 ada satu angka di belakang koma. Itu artinya dia per 10. Maka cara penulisan dari angka 36,7 sekarang menjadi 367 per 10. Lalu ditambah 2,14. Ada dua angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Sehingga cara penulisan dari angka 2,14 sekarang menjadi 214 per 100. Sama dengan. Perhatikan di sini penyebutnya 100, sedangkan sini 10. Nah, 10 bagaimana caranya dia menjadi 100? Tentunya 10 biar dia jadi 100 harus dikali 10. Nah, 10 yang sini dikali dengan 10 hasilnya 100. Karena angka di bawah dikali 10, maka angka di atas juga harus dikali 10. 367 dikali 10 hasilnya 3670. Baru setelah itu ditambahkan dengan 210 per 100. Sama dengan, perhatikan, karena penyebutnya sudah sama-sama 100, itu artinya angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 3670 ditambah 214 sama dengan 3884. Per di bawahnya penyebutnya sini yaitu 100. Terakhir sama dengan 3884 per 100. 100 nolnya ada 2. Itu artinya kita akan mengambil sebanyak 2 angka dari belakang dari angka di atas ini. Ingat, 2 angka dari belakang. Perhatikan 1, 2. Sehingga tanda komanya terletak antara kedua angka 8 ini. Maka jawabannya itu 38,84. Dan ternyata sekali lagi jawabannya tetap sama. Namun cara yang tercepat dan termudah tentunya adalah cara 1 ini. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.